kita belajar dari firman Tuhan hari ini. 1 Samuel 14 berkata begini. Kita lihat bersama saudara, 1 Samuel pasal yang ke-14 ya. Ketika itu ya Saul menjadi raja atas Israel dan mereka itu terkepung oleh orang Filistin. Di sekeliling mereka yang selalu, orang Filistin itu selalu cari gara-gara dengan orang Israel. Mereka pengen memperbudak orang Israel dan orang Israel selalu kalah. Ayat yang pertama dikatakan di sana, pada suatu hari Yonatan bin Saul, Yonatan adalah anaknya Raja Saul, berkata kepada bujang pembawa senjatanya, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana. Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Ya, ini Yonatan, dia cuma ajak ajudannya satu orang, pembawa pedang, keluar dari perkemahan karena mereka ini sedang dikepung oleh orang Filistin. Mereka sedang berjaga-jaga juga. Dan Yonatan ini ngajak ya bujangnya, pembawa pedangnya, ayo kita serbu pasukan penjaganya Filistin yang terdekat dengan kemah kita. Kita pukul kalah dulu mereka. Lalu tidak diberitahukan hal itu kepada ayahnya. Dia maju sendiri diam-diam. Ayat 2, adapun Saul duduk di ujung Gibea di bawah pohon delima yang di Migron, dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia kira-kira 600 orang banyaknya. Ayat 3, Ahia anak Ahitub saudara Ikabod, anak Pinehas anak Eli imam Tuhan di Silo, dialah yang memakai baju efod pada waktu itu. Tetapi rakyat tidak tahu tentang perginya Yonatan. Yonatan pergi diam-diam. Di antara pelintasan-pelintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin, ada ujung bukit batu di sebelah sini dan ada ujung bukit batu di sebelah sana. Yang satu bernama Boses, yang lain bernama Sene. Ujung yang satu berdiri di sebelah utara di tantangan Mikmas, yang lain di sebelah selatan di tantangan Geba. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Perhatikan iman yang benar berkata, mungkin apa? Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyaknya orang maupun dengan sedikit orang. Saudara, yang menjadi kekuatan dari sebuah pasukan adalah banyaknya orang. Semakin banyak orang, semakin banyak pasukan, maka semakin kuat. Ya, pertempuran itu bisa mendapatkan kemenangan karena banyak prajurit. Tetapi Yonatan memiliki iman yang benar. Dia bilang, sekalipun kita cuma berdua, bukankah tidak sulit bagi Tuhan memberi pertolongan? Sebab bagi Tuhan bukan soal sedikit ataupun banyak yang menyertai kita, tapi tangan Tuhan yang kuat, dia sanggup memberi kemenangan. Saudara, apa artinya? Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Hari ini jangan engkau andalkan pikiranmu, karena engkau pasti stres menghadapi masa situasi yang tidak enak ke depan. Tidak ada cara lain selain engkau membangun imanmu menjadi iman yang benar. Bukan hanya besar, tapi benar. Apa artinya iman yang benar? Ketika engkau hidup memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka engkau mengerti siapa Tuhanmu, engkau mengenal siapa Tuhanmu, dan imanmu akan menjadi iman yang benar. Ya, saya ajarkan kepada banyak orang Kristen sekarang, kenapa orang Kristen tuh punya banyak iman yang tidak benar. Contoh, Bu, saya ini mau doakan rumah saya nih, saya mau pindah rumah baru. Ibu ada waktu kapan ya? Nanti saya kirim sama ibu kunci, saya kirim sekalian persembahan buat ibu. Ibu doakan rumah saya itu tapi kosong. Saya kebetulan lagi keluar negeri, Bu. Ibu bisa pergi doakan sendiri. Saya bilang, pret. Ya, dia kira setelah dia bisa kasih amplop, biar amplopmu tebal begini, itu enggak benar. Saya bilang, kenapa? Yang diberkati Tuhan tuh orangnya, bukan rumahnya. Mau kau undang pendeta sekelas kaliber dari luar negeri, dari mana? Kau pikir itu setan takut sama pendetanya itu? Iya, saya bilang, saya datang, saya doakan rumahmu, ada 10 setan di situ. Saya doakan dia keluar. Waktu kau masuk, setan 10 ajak teman-temannya jadi 30. Karena yang tinggal di rumah itu tidak benar.
Ya, kenapa saya perlu ada kamu di situ? Ya karena kamu harus berdiri menjadi orang benar supaya kamu punya iman yang benar. Karena setan tuh takut sama orang yang benar. Amin. Nggak perlu hari ini minta didoakan pendeta. Ketika Anda punya iman yang benar, doakan sendiri. Amin. Saya selalu berkata, jangan cari-cari pendeta. Nggak ada pendeta hebat di sini. Yang ada tuh Tuhan yang hebat dengan imanmu yang hebat. Amin. Yes, nggak ada dokter hebat, nggak ada psikolog yang hebat, yang ada Tuhan yang hebat. Saya banyak melihat orang-orang bagaimana luar biasa iman mereka. Ada seorang ibu yang bilang, Bu, ya saya itu dari remaja itu selalu suntik saraf. Ya, karena kalau tidak disuntik kenceng kepala saya, saraf saya kena. Ketika pandemi datang, saya takut ke rumah sakit. Saya dikirimin mesbah doa ibu. Tiap hari saya dengar mesbah doa. Kalau sudah kenceng, saya dengar mesbah doa, saya puter, saya nyanyi-nyanyi. Sembuh kepala saya, Bu. Dan tanpa terasa 2 tahun, Bu, saya tidak suntik lagi. Saya tidak minum obat lagi. Saya disembuhkan Tuhan lewat kuasa pujian penyembahan. Dan saya mau transfer uang yang untuk saya pakai berobat itu untuk pelayanan ibu. Dia transfer 200 juta. Itu uang yang selama ini harus dipakai suntik kepala. Ketika engkau punya iman yang benar, ya Tuhan sanggup. Pandemi kemarin banyak orang yang mengalami mujizat Tuhan, tapi banyak juga orang yang terpuruk karena engkau sedang dibentuk Tuhan. Bukan berarti ketika keadaanmu terpuruk Tuhan tidak sayang, justru Tuhan sayang. Tuhan mau kembalikan imanmu kepada iman yang benar. Jangan hanya jadi orang Kristen, tapi punyalah iman yang benar. Bukan soal rumah angkanya 13 sial. Ya tusuk sate sial, tanya dulu satenya sate apa, kambing atau babi. Heran saya, ya kenapa harus begitu? Kita harus punya iman yang benar. Saya cari rumah, kalau bisa rumah yang pertama tusuk sate, yang kedua rumah lama tua, ya pasti lebih murah kan harganya, ada setannya. Ya luar biasa nggak? Saya beli rumah saudara, satpamnya bilang, Bu kok beli rumah itu toh, rumahnya itu udah singguk loh, lama gak dihuni, ada setannya. Saya bilang, oh kalau saya masuk setannya keluar Pak, pindah di posmu. Langsung satpamnya, astagfirullah Bu, jangan dong, makanya Bapak harus beriman supaya setan gak tinggal bareng kau. Ya, saya masuk rumah gak ada setan berani tinggal sama saya Pak. Ya, setan langsung lari keluar, lihat kita orang benar, katakan. Hati-hati loh Bapak Ibu. Setan itu bisa lihat hidupmu walaupun kita nggak bisa lihat dia. Ya, ada di salah satu kesaksian saya. Abis pandemi, ada seorang ya dia itu mati suri beberapa waktu. Dia kena COVID, nggak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit, dia koma. Tiba-tiba akhirnya satu kali dia bangun saudara, dari komanya dia disembuhkan. Mamanya telepon saya, Bu tolong doakan anak saya koma. Ibu kalau belum waktunya mati, tidak mati. Dan puji Tuhan anaknya bangun. Tapi waktu dia bangun dia cerita sama saya, Bu saya bisa lihat setan itu nyata dengan mata saya. Ibu tolong tutupin dong Bu, saya nggak mau Bu, saya terganggu. Ya, dia kan dokter. Dia bilang saya ke rumah sakit ya Bu. Di ruang rumah sakit itu setan semua, dari yang bentuk pocongan, tuyul, bentuknya aneh-aneh Bu. Ada yang hewan, ada yang makhluk. Itu saya lihat dengan mata jasmani saya, dan itu memang benar di alam roh itu ada. Ya, Alkitab berkata ada penghulu-penghulu, roh-roh jahat, roh-roh di udara itu ada, tapi kita kan nggak bisa lihat. Ya, di sini ada setan nggak? Coba lihat kanan kirimu, jangan setan. Ya ada setan. Dia bilang dia lihat saudara setan. Tapi dia bilang waktu saya pergi ke Curug Bu, itu setan di hutan sama setan di kota beda. Setan di hutan tuh bentuknya monster, yang ada tanduk, yang ada kaki banyak. Mereka tuh ngeliatin saya Bu. Lalu ada anak kecil bayi di belakang saya digendong mamanya, nangis jerit-jerit karena dia juga bisa lihat setan itu. Ya, aduh saya tuh berdoa Bu, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya lihat ya itu bentuk-bentuk setan. Dia bilang dia pernah lihat ada satu laki-laki itu kakinya diganduli makhluk itu Bu, mukanya perempuan tapi badannya kodok. Itu gantung di kakinya Bu, kemanapun dia pergi. Saya bilang kodok itu bicara roh persinahan loh. Ya mungkin dia baru pulang dari panti pijat atau mana, jadi roh itu ikut. Lalu dia suruh saya lepaskan. Ibu doakan dong Bu, saya enggak mau ada penglihatan tuh. Saya bilang sebenarnya bagus loh kalau kamu mau. Nanti kamu saya ajak pelayanan.
Ya, kalau saya pelayanan di sini saya ajak biar dia bisa lihat di bapak-bapak yang ada kodoknya di kaki. Saya mau ajak dia, ya, lihat mana tuh, ya, itu Bu, ada bukan cuma kodok di kepala, ular, kaki, semua naga, kodok banyak sekali, ya. Di dunia roh itu benar bapak-bapak, engkau yang terikat dengan kenajisan, percabulan, engkau terikat dengan film porno, itu rohnya ngikut, tapi kau tidak lihat. Makanya imanmu gak pernah tumbuh. Engkau punya iman yang benar, dilepaskan dari segala dosa, barulah Tuhan berkenan atas hidupmu. Amin. Ya itu roh semua. Nah akhirnya saya juga sempat takut ketemu dia. Waduh, jangan-jangan nanti dia lihat ada roh apa, saya gandul-gandul di kaki nih. Ya udah, saya sekalian ajak suami saya biar dia lihat juga kan. Lalu kita ketemu saudara, puji Tuhan, ya saya tanya sama dia, sekarang kamu lihat saya ini ada apa di belakang saya nih? Ya ada roh apa? Saya juga pengen tahu kan. Dia bilang enggak Bu, di belakang ibu tuh ada cahaya terang sekali. Puji Tuhan, haleluya 12 kali. Ya, bukan karena kita sakti ya. Waktu engkau hidup dalam kekudusan dan kebenaran, kemuliaan Tuhan mengikutimu. Makanya engkau masuk di rumah yang ada setan, setan pergi. Amin. Itu setan tahu kok. Saya dulu punya teman, ya dia pelayanan, tapi agak-agak melehong, cucok meong. Waktu kita lagi doa pelepasan, dia datang ikut-ikutan. Ya kita lagi tengking orang kerasukan, dalam nama Yesus. Dia datang, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Itu yang ditengking, langsung liatin dia ngomong gini, ih kamu kan temenku. Langsung dia lari. Kenapa? Karena setan bisa lihat. Setan tuh tahu Bapak Ibu, percuma engkau duduk-duduk manis di gereja begini. Kalau engkau tidak lepas dari dosa, maka ada setan yang ikuti hidupmu. Bilang amin. Jangan cuma duduk manis di gereja, bertobat. Hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Karena Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya. Engkau mau pencitraan di depan manusia buat apa? Pada akhirnya setiap kita pribadi lepas pribadi akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Tuhan membela orang yang benar. Apa yang terjadi? Yonatan berkata, ya bukan karena banyak atau sedikitnya orang, tetapi Tuhan kita itu sanggup memberikan pertolongan. Dan kalau kita baca ayat yang selanjutnya, ya ayat 7, lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. Dan akhirnya mereka menyeberang, dan semua pasukan yang ada di penjagaan musuh hari itu dibunuh oleh Yonatan dan pembawa pedangnya. Cuma 2 orang.